Kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah gelap. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah gelap. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Oh, kami tenang bersama Tuhan. Kami tenang bersama, kami tenang di dalam-Mu, Yesus. Hati kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, mengalir penuhi kami, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ku kan terus bernyanyi bagi-Mu, Tuhan, karena itu yang membuat hatiku
membuat hatiku nyaman bersamamu, Tuhan. Nyaman dalam hadiratmu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir dan memenuhi kami, Yesus. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami angkat tangan kami dan menyembah-Mu, dan kami kan bernyanyi, dan kami kan bermazmur bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita nyanyikan. Dengan iman percaya katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua hari ini di dalam penyertaan Tuhan dan kebaikannya terus ada di dalam hidup kita. Dan mari sebelum kita beraktivitas, mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk buka dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Ayatnya singkat, padat, jelas. Ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, kalau saudara baca dalam bahasa Indonesia, kata murah hati apa asosiasi yang muncul di pikiran saudara? Apa hubungannya?
Ya. Apakah murah hati itu pengertiannya adalah banyak memberi, banyak membagikan harta, atau apa? Kalau kita belajar dari bahasa aslinya, iktirmon, ya, artinya adalah merciful, compassionate, ya. Compassion itu artinya bukan cuman banyak memberi, tetapi jatuh hati, belas kasihan, ya. Seperti seorang manusia yang ketika disakiti akan bisa melupakan atau melewati rasa sakit itu tanpa ada sebuah trauma yang mengejar kehidupannya. Seseorang yang memaafkan tanpa menunggu orang yang bersalah itu meminta maaf. Dan terus melakukan hal-hal yang baik, terus berada dalam kondisi moral yang baik, walaupun adanya hal-hal yang bisa membuat kita untuk tidak mengucapkan syukur. Ya. Dan orang-orang yang murah hati ini bukan cuman sekedar seperti ini ya sudahlah murah hati olah ya sudah karena itu baik. Enggak. Ternyata kalau saudara baca di Alkitab, orang yang murah hati banyak janji Tuhan yang akan menyertai. Ya. Saya enggak mau buka semua karena terlalu panjang, terlalu banyak ya. Beberapa saja ya secara acak saya tidak akan buka semua. Kalau saudara buka sebentar dalam Matius 5 ayat 7. Ya. Di situ berbicara tentang murah hati. Matius 5 ayat 7 berkata demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Nah, kita sendiri hidup kita perlu kemurahan. Ya, oleh karena itu orang yang murah hatinya berbahagialah mereka. Kita buka Yakobus pasal 2 ayat 13. Yakobus pasal 2 ayat 13. Firman Tuhan berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, banyak sekali promises of God, janji-janji Tuhan yang akan menyertai orang yang murah hati. Yang menyertai orang yang seperti Bapa kita adalah orang yang merciful, murah hati. Saudara, kalau Bapa kita tidak merciful, kita sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Tapi karena Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kemurahan. Bapa kita adalah Bapa yang murah hati, maka kita bisa hidup sampai hari ini. Nah, kalau kita mau merenungkan murah hati, kalau kita mau baca dalam ayat 36 tadi ya, ditulis kata pertama adalah hendaklah. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan sebagai therefore. Nah, kata therefore ini saudara menunjukkan bahwa ada sebuah pelajaran yang sudah didapat, maka disimpulkan therefore atau maka hendaklah. Ya. Nah, untuk itu kita mau naik ke ayat yang ke-32. Ayat 32 berkata dari Lukas pasal 6, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu tidak ada artinya. Saya akan berkata sekeras ini. Tidak ada artinya karena itu normal. Ya, itu bukan sesuatu yang spektakuler. Ya. Tapi ketika ada orang yang bersalah pada kita, ada orang yang membenci kita, tapi kita masih mengasihi mereka. Being merciful to them, releasing forgiveness to them. Ya,
melepaskan pengampunan pada mereka, murah hati pada mereka, itu spektakuler. Dan saudara perlu tahu, murah hati itu bukan kita dengan orang yang kedua bertanggung jawabannya, kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah murah hati, ketika kita melepaskan forgiveness, pengampunan, kita dengan Tuhan sudah selesai. Tidak ada lagi rasa gondok, tidak ada lagi rasa beban berat. Ya. Kita sudah terlepaskan, kita sudah dilepaskan, tidak membawa lagi beban yang tidak perlu. Saudara lihat murah hati itu benefitnya, keuntungannya itu banyak sekali. Ya. Nah, dari ayat 32 ini dikatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Artinya enggak ada sebuah tindakan yang memotong jalan begitu. Ya. Orang-orang yang berdosa pun, mereka yang sedang hidup dalam dosa, mereka juga akan mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Artinya enggak ada bedanya kita dengan orang-orang yang seperti itu, hidup dalam dosa, netral, tidak ada bedanya. Tapi ketika kita sanggup untuk bermurah hati, melepaskan pengampunan, sama seperti Bapa kita adalah murah hati, merciful. Ya, bahkan tahtanya adalah tahta mercy, mercy seat. Ya. Dia Allah yang menunjukkan kemurahannya bagi hidup kita. Ayo kita mau sama-sama belajar bagaimana being merciful. Be a merciful person. Jadi orang yang murah hati. Murah hati itu sekali lagi asosiasinya bukan banyak nraktir orang. Ya. Itu berbaik hati. Itu bukan merciful yang sesuai dengan ini. Ya, bukan iktirmon. Ya. Murah hati itu bukan banyak membaiki orang lain. Ya, itu seperti ayat 32, kalau orang lain baik pada Anda akan respect sama mereka. Tapi ketika orang lain tidak respect pada kita, bisakah kita tetap baik dengan mereka? Nah, ini yang spektakuler. Dan ketika kita berhasil melakukan itu, oh luar biasa. Luar biasa. Yesus sendiri mencontohkan bagaimana dia itu merciful, punya belas kasihan. Harusnya, coba kita lihat aja, Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh mercy, belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, harusnya Yesus berbuat baik pada orang-orang yang berbuat baik pada Yesus saja. Ya kan? Do good to them who do good to you. Who did good to you. Kalau orang membaiki kita, kita berbuat baik pada mereka, itu kelihatannya normal. Padahal bukan itu arti dari belas kasihan. Seperti ayat 36 ini, orang-orang itu banyak, capek, terlantar, seperti tidak ada gembalanya. Nah, di situ hati Yesus digerakkan oleh mercy, belas kasihan. Harusnya Yesus gak perlu untuk apa cawe-cawe urusannya orang. Tapi Yesus memberi contoh mengenai mercy, iktirmon. Ya, mengenai ya saya bisa katakan pengampunan juga, karena Yesus Tuhan. Dia tahu sebetulnya dia bisa menghakimi orang-orang ini. Ngapain sih kumpul-kumpul ke sini, bikin aku repot aja dan seterusnya. Tapi Yesus digerakkan oleh belas kasihan, ya. Kalau saudara ingat juga kisah Raja Saul dan Raja Daud. Harusnya Saul sudah tamat riwayatnya di tangan Daud. Tapi Daud digerakkan oleh mercy, belas kasihan. Ya. Siapa lagi? Banyak raja-raja Israel. Ya. Dan seterusnya. Saya tidak akan ungkapkan semua. Saudara bisa belajar sendiri nanti. Tapi yang penting sebuah value yang kita belajar hari ini, nilai yang kita pelajari hari ini adalah mengenai
being merciful. Being a merciful person. Murah hati. Ya. Murah hati itu karena kita belajar ternyata kalau orang memberi plus pada kita, kita beri plus, itu biasa. Tapi ketika orang minus kepada kita, kita beri mereka plus. Mungkin kelihatannya kita kehilangan. Mereka yang kita tambahi, begitu ya. Tapi di hadapan Tuhan, orang-orang yang seperti ini, yang melakukan belas kasihan, melakukan mercy, mau mengampuni, ini adalah orang-orang yang akan melihat janji Tuhan. Ya. Akan mengalami penggenapan janji Tuhan, akan mengalami fulfillment of divine destiny. Jangan lupa, ayo kita praktekkan bagaimana menjadi orang yang punya mercy, belas kasihan, yang melupakan pelanggaran, yang melepaskan pengampunan sebelum orang itu minta ampun. Karena firman Tuhan ingatkan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari jemaat, semuanya kita belajar menjadi orang-orang yang murah hati. Ya, simple, sederhana, tapi kita mau terus belajar untuk lakukan. Karena kalau saya tanya, siapa yang mau mengalami janji Tuhan? Angkat tangan semua. Tapi kalau ditanya, siapa yang mau murah hati seperti Bapa kita? Mungkin tidak banyak yang mau angkat tangan. Karena memang kita harus berproses dulu. Belajar terus belajar. Sampai semakin serupa dengan Yesus. Selamat melakukan firman Tuhan dan siap-siap mengalami penggenapan janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu mengajarkan kepada kami hal-hal yang membuat kami semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Biar firman-Mu ini dimeteraikan dalam hati kami, dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang tangan kami kerjakan Tuhan buat berhasil, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus beserta kita semua.